Hai, salam Bapak Mama yang dikasihi Tuhan serta bersaudara semua. Selamat bertemu kembali hari ini. Kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Tapi sebelum itu mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Terlebih khusus pada saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan saat ini, kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laha Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail.
Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Dikatakan berbagi adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama semua yang dikasihi Tuhan, saudara semua. Bertemu kembali dan dengan penuh kasih saya berharap Mama semua, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, tolong mendengarkan cerita Hagar dan Ismail ini adalah sebuah cerita yang pingin dan ingin sekali dilupakan oleh banyak orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena cerita awal kehidupan Hagar dan Ismail sepertinya menjadi sebuah cerita kesalahan yang besar seorang hamba dari Sarai ini yang sebenarnya kita sering menganggap bahwa seharusnya tidak diakui atau seharusnya tidak dibicarakan, seperti sesuatu yang hina dan memalukan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita membaca pasal 16 yang menceritakan secara khusus kehidupan hamba seorang Sarai sampai pada ia melahirkan anaknya yakni Ismail. Kehidupan Sarai dan Abram dijanjikan oleh Allah dengan kehidupan yang penuh dengan berkat, dijanjikan oleh Allah dengan keturunan yang banyak, tetapi pada saat itu Sarai juga belum memiliki seorang keturunan, seorang anak dari buah kandungannya. Nah, karena keputusasaan Sarai membuat Sarai menyerahkan seorang hambanya tanpa berpikir panjang. Dia berpikir bahwa kalau dari dia tidak akan ada seorang anak bagi Abram, seorang keturunan bagi Abram, mungkin yang dimaksudkan Allah adalah keturunan Abram dari perempuan lain atau terlebih khusus dari hambanya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, melalui firman pada hari ini, Sarai memberikan istrinya, hambanya, lalu terjadi sebuah pertentangan, sebuah iri hati, sebuah pertikaian di dalam kehidupan rumah tangga Abram dan Sarai. Ada pertikaian antara Sarai dan Hagar hambanya karena ada penghinaan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Hagar karena ia mengandung terlebih dahulu sebelum Sarai. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dengan tindakan-tindakan ini, dengan pertikaian yang ada pada zaman itu antara Sarai dan hambanya, membuat Abram tidak mengistimewakan satu dengan yang lain, tetapi tindakan Abram mempertegas bagaimana seorang Sarai harus mengambil keputusan yang baik, harus mengambil keputusan yang benar di hadapan Allah untuk mendidik hambanya. Itu maksud dan tujuan dari ayat yang ke-6. Jadi kalau kita melihat ini, sebenarnya Abram mengambil tindakan yang cukup dianggap tegas dan baik untuk memisahkan kedua pertikaian ini. Pertama istrinya, yang kedua hamba dari istrinya, yakni Hagar. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menjadi menarik bagi saya adalah Sarai mencoba mengambil tugas Allah untuk memberikan keturunan bagi Abram.
Jadi kenapa saya bilang mengambil ini tugas Allah? Karena Allah telah memberikan satu janji kepada Abram dan Sarai untuk memberikan mereka keturunan yang banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Tetapi karena Sarai tidak sabar menunggu akan janji Allah itu, dia memberikan hambanya kepada Abram. Jadi dia telah mengambil tugas Allah untuk melaksanakan apa yang menjadi janji Allah kepada mereka. Dia tidak sabar, dia tidak mau menunggu. Jadi tuayan dari hal itu adalah Hagar melakukan penghinaan bagi Sarai. Tetapi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sering sekali kotong mengambil tugas Allah untuk kotong laksanakan gitu. Ya karena kotong merasa bahwa kotong bisa, kotong tahu, kotong lebih tahu daripada Tuhan, kotong lebih maha tahu dan kotong lebih dalam segala hal. Kotong maha benar, kotong maha tahu. Akhirnya kotong tidak menjadikan Allah sebagai dasar dari segala keputusan yang kotong, tetapi kotong menjadikan Allah sebagai satu alasan untuk membenarkan kotong keputusan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika Sarai mengambil keputusan itu, dia tidak bertanya kepada Allah, dia tidak mendiskusikan itu dengan baik dengan Allah, dia tidak bertanya lagi kepada Abram. Dia langsung mengambil keputusan itu untuk berpikir bahwa mungkin saja kalau dari saya yang tidak tahu memberikan engkau keturunan atau memberikan Abram keturunan, mungkin saja dari perempuan lain gitu. Maksudnya Tuhan mungkin saja dari perempuan lain juga bisa memberikan keturunan bagi Abram. Padahal yang Tuhan maksud itu adalah keturunan dari Sarai dan Abram, bukan dari Hagar dan Abram. Jadi Sarai dan nenek Abram sudah melanggar apa yang menjadi tugas Allah, dong melangkahi tugas Allah. Kotong semua pernah melakukan itu. Kotong semua pernah melakukan kesalahan dan bahkan sampai saat ini kotong masih sering mencampur adukan kotong punya diri terhadap tugas Allah gitu. Jadi kotong pun tugas bukan soal menghakimi, tapi kotong sering sekali menghakimi orang. Kotong pun tugas adalah mendoakan, tetapi kotong lebih banyakkan mengambil tindakan duluan baru berdoa gitu. Jadi kotong selalu bermasalah dengan setiap keputusan, lalu mempersalahkan Allah dengan keputusan itu, mempersalahkan dengan mempertanyakan Allah ada di mana, kenapa seperti ini terjadi, apa yang Allah mau, apa yang sebenarnya Tuhan Allah mau, kenapa kotong pun hidup seperti ini, kenapa kotong terbelakang terus, kenapa kotong menjadi susah terus, kenapa kotong begini dan begitu, tanpa berpikir bagaimana tugas Allah, bagaimana kotong yang melaksanakan tugasnya kotong tanpa campur aduk dengan tugasnya Allah. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya perlu mengingatkan dengan tegas bahwa tugas kita adalah berdoa. Berdoa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berdoa adalah suatu hubungan dengan Allah yang tidak boleh terputus. Jadi setiap harinya harusnya kita mempertanyakan kepada Allah. Jadi kita berdoa, bagaimana caranya kita mengambil keputusan, bagaimana caranya kita memulai hidup, bagaimana caranya kita melaksanakan keputusan dengan berdoa. Dengan berdoa kau akan diberikan hikmat, dengan berdoa kau akan diberikan kemampuan, dengan berdoa kau akan diberikan hati yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan itu tidak hanya menguntungkan sesaat, tetapi juga menguntungkan seumur hidupnya kau. Kesalahan yang dilakukan oleh Sarai pada masa itu seharusnya tidak lagi kita lakukan saat ini. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahwa segala sesuatu itu
butuh proses belajar. Kita hidup semua dalam proses belajar setiap harinya. Jadi sampai pada akhir hayat, napas berhenti, baru kita berhenti belajar. Dalam proses itu saya berharap Bapak, Mama, Saudara semua memberikan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kotong minta Tuhan yang tuntun ketong, bukan ketong yang menuntun Tuhan, tapi Tuhan yang tuntun ketong. Ketong yang meminta Tuhan untuk Tuhan pakai ketong. Bagaimana ketong harus bekerja, bagaimana ketong harus hidup. Itu yang menjadi titik awal dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan pernah kita mengambil tugas Allah, jangan menggunakan Allah sebagai alasan atas keputusan-keputusan kita yang salah. Tetapi jadikanlah Allah sebagai dasar dari segala keputusan kita. Kita harus berdoa, biarlah Allah yang berperkara dalam kehidupan kita. Allah akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Amin untuk firman Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama berada. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sebab Tuhan senantiasa baik. Kami telah mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Didiklah kami menjadi anak-anak yang mendasarkan diri kami, mendasarkan keputusan-keputusan kami hanya di dalam Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap proses belajar hidup kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami senantiasa dimampukan Tuhan melakukannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, selepas ini kami semua akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon dalam Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita. Kami taruh kehidupan kami, anak-anak kami, istri suami kami dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama semua. Shalom.